Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat, serta bahagia ya. Nah, di sini saya mau tanya sama teman-teman semua, kira-kira teman-teman mempunyai idola nggak sih? Atau mempunyai sesosok orang yang teman-teman kagumi? Saya yakin setiap orang pasti punya tokoh yang diidolakannya dalam kehidupannya. Kayak saya nih, saya mengidolakan sosok muda yang menginspirasi banyak kaum muda di Indonesia, yaitu Maudy Ayunda. Saya bisa mengidolakan sosok Maudy Ayunda karena Maudy Ayunda memiliki karakter yang unik serta bisa menginspirasi banyak orang, dan dari kebiasaan-kebiasaannya itu juga yang saya sangat sukai, seperti dia suka membaca buku, menulis lagu, dan olahraga. Tapi bagaimana sih sosok Maudy Ayunda bisa menjadi orang yang hebat? Nah, saya yakin gitu bahwa orang-orang hebat itu erat kaitannya dengan kebiasaan atau habitual yang baik yang biasa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itu penting bagi teman-teman untuk menerapkan kebiasaan atau habitual yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sekilas informasi tentang orang-orang hebat yang ada di program studi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Penasaran kan kira-kira apa aja sih kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka lakukan? Happy watching and let's get started. Dalam proses menjalani kehidupan, pastinya setiap individu dihadapkan oleh suatu masalah, baik itu masalah individual maupun bersifat kelompok, baik itu masalah yang kecil atau masalah yang besar. Pada hakikatnya, salah satu yang membentuk manusia adalah masalah. Dalam mengatasinya, menenangkan pikiran sangat penting bagi setiap orang yang mengalami masalah. Hal ini membuat sedikit pikiran tenang dan dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan pikiran yang lebih terbuka untuk mencari solusi yang terbaik. Menjadi tenang dan terus berpikir positif dalam menghadapi suatu masalah sebenarnya akan berhubungan dengan menenangkan pikiran, karena jika pikiran tenang, pikiran atau prasangka buruk akan berubah menjadi baik. Hal ini harus dilakukan agar tidak timbul permasalahan yang baru karena kita terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Habit berdiskusi. Nah, seperti yang kita ketahui, diskusi adalah hal yang dilakukan untuk bertukar informasi, mengumpulkan pendapat, dan juga menemukan sebuah solusi. Nah, itu pasti benar dong. Tapi ternyata dalam berdiskusi itu terdapat manfaat lain yang akan kita rasakan yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Nah, kita kupas ya. Yang pertama, diskusi mampu menambah wawasan kita. Itu sudah jelas karena topik yang dibicarakan ketika berdiskusi sangatlah luas. Lalu yang kedua adalah melatih kemampuan berbicara kita. Kenapa? Karena ketika kita berdiskusi, jelas kita harus mengumpulkan sebuah pendapat yang dimana sangat memerlukan kemampuan untuk berbicara. Lalu yang ketiga adalah melatih pemikiran kritis kita. Ingat, pendapat yang bagus harus didasari hal yang berbobot. Dan hal yang berbobot tersebut berasal dari pemikiran kritis yang kita bangun dalam otak kita. Nah, yang keempat, dan ini adalah yang paling penting, di mana berdiskusi mampu membuat kita menerima dan juga mampu membuat kita menghargai pendapat orang lain. Kenapa? Jelas, karena tujuan dari berdiskusi bukanlah untuk mencari benar atau salah, ataupun menang atau kalah, tapi untuk mencari sebuah solusi. Nah, dengan berdiskusi itu sudah menjadi proses kalian untuk menjadi diri yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Membaca berita, mencari informasi. Buat apa sih? Apalagi beritanya gitu-gitu aja. Tunggu dulu teman-teman. Dengan kita mencari informasi, membaca berita, tentu kita akan terhindar dari yang namanya berita hoax. Di era modern yang serba teknologi, informasi yang kita dapat akan lebih mudah dan jauh lebih banyak. Oleh karena itu, apakah berita-berita tersebut termasuk valid? Belum tentu. Nah, pentingnya teman-teman mencari
sumber-sumber yang terpercaya, mensaring dulu sebelum men-sharingnya, agar kita semua terhindar dari yang namanya berita hoax. Nah, selain terhindar dari berita hoax, teman-teman di sini akan menambah wawasan teman-teman dalam berperilaku, dalam bertutur kata, dan yang lebih penting, kata-kata yang kita dapat akan jauh lebih banyak. Kosakata yang kita dapat akan jauh lebih banyak dan yang jauh lebih menarik. Dan itu akan menambah gaya bahasa kita dalam gaya berkomunikasi kita. Di sini teman-teman jangan malas ya untuk membaca informasi, mencari informasi, membaca berita, agar teman-teman dapat merasakan manfaatnya dalam mengupgrade terus informasi sehari-hari. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hari Mukninu Bagja. Habit menjadi hebat saya, yaitu ramah. Sebelum ke pembahasan lebih jauh, apa sih ramah itu? Kenapa bersikap ramah tamah sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, aku kasih tahu ya teman-teman. Sikap ramah adalah suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dengan pergaulan, seperti suka senyum, sopan, serta hormat dalam berkomunikasi, suka menyapa, suka membantu tanpa pamrih, dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik terhadap orang lain ya teman-teman. Sikap ramah itu perlu dibiasakan loh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ini agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kenapa sih sikap ramah harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya itu karena kita adalah makhluk sosial dan sejak lahir sampai kita meninggal pun kita masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, untuk itu bersikap ramah sangat penting dalam menjalani kehidupan. Nah, kira-kira kalau kita ramah, apa saja sih manfaat yang akan didapatkan? Nah, manfaatnya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, relasi pertemanan. Teman-teman pasti akan mendapatkan banyak relasi pertemanan dari pertemuan itu. Teman-teman bisa terus belajar untuk menambah wawasan dan pengalaman teman-teman. Nah, nomor 2, membuat orang lain menjadi semangat. Nah, salah satu manfaat terpenting bersikap ramah adalah kamu dapat membuat semangat hidup orang lain. Nah, karena bisa saja hanya dengan senyumanmu yang kamu berikan itu, ataupun ucapan terima kasih dengan senyuman, bisa saja kamu dapat membuat orang lain bangkit dari keterpurukan yang baru dialami olehnya. Lalu yang ketiga itu menerima kebaikan yang tak terduga. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar jika ada suatu kebaikan yang kita tanam akan digantikan oleh beberapa kebaikan yang lain. Nah, sikap saling membantu ini akan membuat teman-teman merasa mendapat kebaikan yang tak terduga. Untuk itu, penting bagi kita untuk bersikap ramah kepada orang lain, teman-teman, karena semua hal yang kita lakukan pasti akan ada balasannya di kemudian hari. Nah, untuk itu, mulai dari sekarang yuk teman-teman kita biasakan untuk hidup ramah. Semoga apa yang telah kita dapat dari kebiasaan orang-orang hebat tadi dapat menjadi stimulus kita untuk membutuh kebaikan yang baik, habitual yang positif, hingga dapat membuat personality yang hebat dan berkualitas. Tetap bersemangat semuanya dan terus berprogres menjadi diri yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tadi. Semoga apa yang teman-teman dapatkan tadi bisa menjadi stimulus untuk teman-teman dan bisa menciptakan habitual yang baik, membentuk personality yang hebat, serta teman-teman bisa
bisa berprogres bersama ya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kader Penggiat Literasi selanjutnya. Bye-bye.